Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan kemitraan peternakan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Ajeng Nafisa Rizky dari kelas Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan NIRM 0403191395. Mata kuliah Kelembagaan Usaha Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengembangan koperasi perunggasan, yang kedua perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru, yang ketiga agribisnis peternakan dengan pola kemitraan, yang keempat kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat, dan yang kelima adalah serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengembangan koperasi perunggasan. Nah, tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13, yaitu yang pertama dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, pengembangan kerjasama dan kelompok maupun kerjasama antar kelompok, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Koperasi perunggasan kebijakan agar peternak rakyat bergabung dalam wadah koperasi disambut hangat oleh masyarakat perunggasan baik pengamat maupun pelakunya. Dan strategi dan kendala koperasi perunggasan pada pasal 16, dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Setidaknya ada 5 faktor strategis dan penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi, yaitu yang pertama sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua manajemen profesional, yang ketiga ketersediaan dana yang cukup, dan yang keempat jaringan yang luas, serta yang kelima dukungan pemerintah yang kuat. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Kerjasama usaha dalam wadah koperasi merupakan suatu cara untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan produsen pertanian, baik petani maupun peternak. Dengan berkoperasi, produsen dapat mengembangkan usaha dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. KT dan KGB secara rinci dapat dibedakan berdasarkan fungsi bisnis koperasi dan peran atau hubungan produsen dengan koperasi. Pembahasan yang ketiga yaitu agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Pada kemitraan ayam pedaging ini, perusahaan mitra menyediakan sasaran atau sarana produksi berupa bibit ayam, pakan, dan obat-obatan, memberi bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengelola, dan atau memasarkan hasil produksi peternakan, pengusahakan permodalan, sedangkan peternak plasma menyediakan tenaga kerja, kandang, dan peralatan untuk melaksanakan budidaya. Pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Lanjut, pembahasan yang keempat yaitu kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Pada industri ayam pedaging atau broiler, Amerika Serikat merupakan industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah kalkun dan ayam petelur. Tetapi saat ini merupakan penghasil daging terbesar melampaui daging sapi. Setelah Perang Dunia Kedua, industri ayam pedaging berkembang menjadi industri pertanian yang paling terintegrasi. Ayam Amerika Serikat merupakan produsen daging ayam terbesar di dunia dengan total produksi tahun 1997 mencapai 14.531 juta ton dari produksi daging ayam di dunia, dan total ekspor yaitu 2.130 juta ton dari total ekspor daging ayam di dunia. Perkembangan sistem kontrak di Amerika Serikat. Sistem dan macam kontrak dimulai dari peternakan mandiri berskala kecil pada tahun 1960-an, diikuti menjamurnya peternakan rakyat, perusahaan peternakan besar, dan berdirinya pabrik-pabrik pakan dan pembibitan ayam tahun 1970-an. Pada 6 macam sistem kontrak produksi kemitraan yang terjadi pada industri ayam pedaging, yaitu yang pertama laporan keuangan terbuka atau open account, yang kedua harga generasi graduation atau price, yang ketiga imbalan tetap atau flat fee, dan yang keempat kontrak bagian share kontrak, yang kelima yaitu konversi pakan atau feed conversion, dan yang keenam adalah kombinasi atau combination.
Dan yang kelima, pembahasan yang terakhir kali ini adalah serba-serbi kemitraan usaha ayam ras tentang petunjuk pelaksanaan usaha peternakan ayam ras. Kemitraan adalah kerjasama di bidang usaha budidaya ayam ras antara peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan atau perusahaan di bidang peternakan. Kemitraan ayam ras di berbagai daerah telah mampu memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja bagi peternak kecil, dan produktivitas peternak pun mengalami peningkatan. Serba-serbi kemitraan ayam ras, yaitu permasalahan. Di antara berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh program kemitraan, masyarakat belum menemukan pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha kemitraan ayam ras di tanah air. Terbukti masih banyak komentator, diskusi, seminar, wawancara, dan penelitian dilakukan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan membuat konsep pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air. Menurut konsep pakar, Dr. Michard Yusja, dalam tulisan berjudul Membangun Kemitraan yang Optimal dalam PI No 200-1996, menawarkan konsep kemitraan tanpa kesepakatan harga melalui dua asas pokok tersebut adalah: yang pertama, memanfaatkan keuangan komparatif seluasnya, terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudian tenaga kerja manusia dan keuntungan sumber daya lainnya. Yang kedua, menciptakan produksi dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mutu barang yang dihasilkan memenuhi mutu dan selera konsumen. Baik, kita sekarang sudah sampai kesimpulan, yaitu salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing adalah dengan menerapkan manajemen usaha dengan pola kemitraan. Dengan pola kemitraan, paling tidak mitra plasma akan memperoleh manfaat berupa stabilitas pendapatan dan kemudahan akses terhadap modal, sedangkan perusahaan mitra akan memperoleh jaminan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk yang diolah dan dipasarkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.